sofwanin batu licin, wabilun hujan yang lebat, sol dan bersih, tasbitan meneguhkan jannatim birabawatin kebun yang berada di daratan tinggi, ukulaha buahnya, fatolun maka gerimis pun memadai. Gerimis itu biasanya sebelum hujan rintik-rintik itu loh. Ya sorun angin keras, fihi narun yang mengandung api, latayam mamul khabisa janganlah kamu memilih yang buruk, tuh mildu fihi memicingkan mata terhadapnya, memicingkan mata. Siru yang terikat, dorban bepergian. Dorban jangan dimani memukul ya, karena semua kata itu disesuaikan konteks kalimatnya. At-ta'affufi memelihara diri dari minta-minta, bisi mahum dengan melihat sifat-sifatnya, ilhafan secara mendesak, yatakhob batuhu yang dirasuki, almasih penyakit gila, yamhaqullahu riba Allah memusnahkan riba, berarti jangan ada riba, yurbis shadaqati menyuburkan sedekah, fa'dzanu biharbin maka permaklumkanlah perang, usratin kesukaran, fanadhiratun maka berilah tangguh, wal yumlil hendaklah mengimlakkan, la yabkhas janganlah ia mengurangi, yumillu mengimlakkan, la ya'ba jangan enggan, la tas'amu janganlah kamu jemu, aku satu lebih adil, kosaku lebih adil, aqwamu lebih menguatkan persaksian, adena lebih dekat, fusuqun suatu kefasikan, ghufranak ampunanmu ya Rabb, us'aha kadar kemampuannya, isra beban yang berat, la taqata tiada kemampuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Surat Al-Baqarah telah selesai ya, bisa dilanjutkan oleh kanjeng. Baik, saya akan lanjutkan tentang isi pemahaman yang bisa dapat saya ambil dari surat Al-Baqarah di dalam tafsir Al-Ibris ini dari ayat 100, 260 hingga 286. Baik, saya akan menjelaskan di sini. Hampir kebanyakan dari yang dijelaskan di sini itu maksudnya yang dari ayat 261 hingga 286 ini perintah untuk kita sebagai mukmin untuk memberikan sebagian dari yang kita miliki pada jalan Allah lillahi ta'ala, seperti memperbanyak menolong orang fakir dan miskin dengan harta kita. Dan kita sebagai yang pemberi tidak diperbolehkan untuk menarik kembali apa yang kita berikan kepada orang-orang tersebut, karena atas dasar hal-hal yang tidak benar, seperti halnya hal-hal yang sepele, dan karena hal tersebut itu bisa menyebabkan sakitnya hati pada seorang yang kita beri dan lain-lain. Dan hal seperti itu seperti tindakannya orang-orang yang zalim dan orang-orang yang munafik. Dan kita tidak diperbolehkan memberikan sebagian dari yang kita miliki karena riya atau ingin dilihat orang lain. Tapi sebenarnya tidak apa bila kita berniat menyedekahkan sebagian dari yang kita miliki
lillahi ta'ala tetapi banyak orang yang mengetahui, itu tidak apa. Tapi kalau dengan niat riya itu tidak diperbolehkan. Dan selain juga menyedekahkan sebagian dari harta kita dengan cara-cara tersebut, kita wajib untuk memberikan zakat. Dan zakat ini itu harus diberikan atas hasil dari kita yang hasilnya itu yang halal atau yang baik-baik dan tidak dari hasil yang buruk-buruk. Dan untuk itu kita supaya harus berani untuk memberikan sebagian dari harta kita untuk lillahi ta'ala dan tidak takut karena sesungguhnya di sini dijelaskan bahwa setan itu menakut-nakuti orang-orang mukmin agar menakut-nakuti tentang takut fakir dan yang lain-lainnya, takut mengeluarkan zakat dan juga setan itu selalu menggoda manusia untuk selalu melakukan hal-hal yang tidak baik atau buruk, seperti pelit dalam hal menginfakkan sebagian dari yang kita miliki di jalan Allah dan yang lain-lain. Dan di sini juga diperintahkan kita sebagai seorang mukmin untuk sedekah. Sedekah ini ada berbagai macam bentuknya, seperti sedekah dalam bentuk harta yang nantinya diberikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, dan juga sedekah dalam bentuk tenaga ataupun dalam bentuk ilmu seperti mengajar agama, dalam hal ini mengaji dan seperti yang lain-lainnya. Dan memberikan sebagian dari yang kita miliki dengan cara yang samar-samar itu lebih baik di hadapan Allah. Dan mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Bisa dilanjutkan oleh Mbak Rahma. Ya, mungkin sedikit hikmah dari apa yang disampaikan Bu Dani, bahwasanya kita dianjurkan untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah, selain untuk kan tujuan utama untuk ibadah kepada Allah. Selain itu kita juga meningkatkan rasa persaudaraan kita terhadap masyarakat, meningkatkan keakraban kita terhadap masyarakat dan lain sebagainya. Nah, selain infak juga kita dianjurkan untuk sedekah. Sedekah itu bukan tadi yang seperti yang telah dijelaskan oleh Gus Dani, bahwasanya bukan hanya pada harta tapi juga pada ilmu. Ketika kita mengajarkan sesuatu kepada orang lain, walaupun itu satu huruf atau misalnya sedikit lah intinya, itu juga termasuk dalam kategori sedekah. Jadi sedekah itu sama seperti infak untuk menambah persaudaraan kita, dan diharapkan ketika kita bersedekah kita jangan selain niat apa-apa kecuali hanya lillahi ta'ala gitu. Selain itu juga dijelaskan bahwa disampaikan oleh Bu Dani tadi tentang tentang apa tadi? Infak, sedekah, sedekah. Mungkin bisa aja. Selain infak, sedekah ada apa lagi? Yang tadi mungkin tadi saya juga sudah mendengar dari penjelasan Kang Denny. Ya, intinya ya pada infak sama sedekah.
itu inti dari apa yang disampaikan Kang Dani, yang dimana sudah dijelaskan oleh Kang Dani dan sudah dijelaskan sama Kak Rahma. Baik, semoga dari ngaji kali ini kita mendapat berkah, dan semoga kita juga mendapat berkah dari Mbah Bisri dan Mbah Mustafa Bisri. Dan semoga kita mendapat berkah pula bisa menyelesaikan Quran surat Al-Baqarah dalam waktu ini. Sirul Fatihah. Baik, mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa 'ala sayyidina Muhammad. Subhanallahumma wa bihamdika mil'al mizan wa madal 'ilmi wa fawari wa zinatan wa asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.